Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PKN untuk kelas 8. Nah, kita mulai pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kali ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang kita pelajari itu adalah kedudukan pembukaan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan antara pembukaan dan batang tubuhnya. Nah, kalau pembukaan sering disebut namanya pembukaan, kalau batang tubuh itu sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar saja ataupun konstitusi. Oke, kita mulai. Kita akan mempelajari kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu dengan negara yang lain itu pasti berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya tersebut, dan hal-hal yang lain. Itulah yang mempengaruhi pembuatan Undang-Undang Dasar bagi suatu negara. Menurut pendapat Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama ataupun bergabung. Nah, inilah alasan kenapa suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar. Itulah kenapa mereka membutuhkan Undang-Undang Dasar, menurut Bryce. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar. Bapak ulangi ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun itu tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contohnya dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini nanti sudah berdekatan dengan hari kemerdekaan kita, pasti bisa kita lihat. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, maka setiap peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku di negara kita itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau ada yang bertentangan, Pak, bagaimana? Maka jika ada yang bertentangan, peraturan yang lebih rendah itu akan dihapuskan ataupun tidak berlaku. Setelah kita mengkaji kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, selanjutnya marilah kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pasal-pasal ini ada juga nanti bagiannya, yaitu aturan peralihan dan aturan tambahan. Tetapi secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar itu terbagi atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal tadi merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 tergambar seperti berikut. Yang pertama, bagian pembukaan, di mana bagian pembukaan itu sendiri terdiri atas 4 alinea. Ini yang sering kita bacakan setiap hari Senin ya. Baru yang kedua, pasal-pasal. Ini sering juga disebut batang tubuh. Nah, batang tubuh ini sebelum diamandemen terdiri atas 16 bab. Setelah diamandemen menjadi 21 bab. Sebelum diamandemen, batang tubuh itu terdiri atas 37 pasal. Setelah diamandemen, batang tubuh menjadi 73 pasal. Nah, sebelum diamandemen, batang tubuh itu memiliki 49 ayat. Setelah diamandemen, batang tubuh tadi terdiri atas 170 ayat. Nah, pasal-pasal tadi atau batang tubuh tadi juga memiliki bagian lain. Namanya disebut aturan peralihan. Sebelum diamandemen, aturan peralihan ini ada 4 pasal. Setelah diamandemen menjadi 3 pasal. Bagian yang kedua namanya aturan tambahan. Sebelum diamandemen, terdapat 2 ayat aturan tambahan. Setelah diamandemen, diubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Inilah sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar itu biasanya sering disebut dengan istilah konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah peraturan perundangan yang tertulis yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu negara. Nah, jadi konstitusi ini biasanya ada 2 jenis. Satu, konstitusi yang fleksibel, satu lagi konstitusi yang kaku. Dan untuk menentukan konstitusi itu fleksibel ataupun kaku, ada 2 sudut pandangnya. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar itu tidak sulit ataupun tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara-cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dikatakan kaku ataupun rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun sebaliknya, konstitusi itu akan dikatakan kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Inilah dia ya. Ini sifat ataupun perbedaan antara konstitusi yang fleksibel dan konstitusi yang kaku. Dari pemaparan di atas tadi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis.
Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. 3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, jadi inilah sifat dari Undang-Undang Dasar. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Inilah kedudukan Undang-Undang Dasar dalam hal fungsinya ya. Nah, ini dalam fungsinya Undang-Undang Dasar itu ada 3. Sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ditanyakan dari anak Bapak, silakan langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Karena pelajaran kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas kita ada 3. Tugas kita yang pertama, tuliskanlah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang kedua, tuliskanlah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tuliskanlah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah tugas kita di rumah. Nah, tugasnya ini kerjakan di kertas double folio. Dan jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Oke, terima kasihlah atas perhatian anak Bapak semuanya. Jadi di rumah tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa